syahadat adalah sholat. Nah, dalam sholat itu yang pertama dilakukan adalah taharah wudu. Jika kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi sebelum sholat diharuskan berwudu. Maka sebelum faslun sholat itu pasti ada pembahasan tentang masalah wudu. Di kitab Ihya, ini salah satu kitab Ihya, ini yang jilid 1, ada 5 jilid, kalau saya punya 5 jilid. Itu tetap yang dibahas usul terkenalnya bahwa yaitu kitab tasawuf, kitab paling top lah. Bab awal-awal yang dibahas itu tetap bahas wudu, bahas sampai di Ihya ini disebutkan dawuh Kanjeng Nabi kalian Imam Abu Ghazali. Waqala sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati duhur. Jadi pintu pembuka dari sholat itu bersuci tohar. Jadi betapa pentingnya wudu ini, betapa pentingnya wudu dalam menegakkan sholat. Karena yang itu syarat berarti sholat itu. Nah, kita pelan-pelan mulai belajar wudu, meskipun gue yakin aku tahu wudu, cuma kita cek tahu lah, gitu. Berarti menurut mazhab Syafi'i, nah kita itu Syafi'iyah, dia tahu wudu sing bagus, sing bener. Kita itu tadi. Jadi Nabi dawuh miftahus sholat duhur. Jadi bagian pembuka sholat itu, kuncinya sholat itu ada di wudu, ada di tohar. Kalau langsung tahu. Nah, di Safinah itu kalau yang kuning itu halaman 3. Faslun furudul wudu. Ketemu ya? Ketemu. Ya, ada kaidah di Safinah ini bahwa niat itu adalah an-niyatu qasdusyai muqtaronan bi fi'li. Nanti ada hubungannya nanti dengan wudu, sholat dan lain-lain. Artinya an-niyatu, niat itu qasdu, memaksudkan syai sesuatu, muqtaronan bareng bi fi'li, kalian perbuatan. Jadi makanya untuk penjelasan tapi tak di sini itu DKT. Nah itu ada perubahan. Ya ada itu perubahan. Saya langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu sitatul. Berarti fardu kefardhuan wudu itu wonten 6. Al-awalu an-niyatu, niat. Yang asalnya yang kakak kali ghuslul wajhi, basuh wajah. Asal itu ghuslul yadain ma'al mirfaqain, jadi membasuh tangan sampai siku. Ar-rabi'u masku syai' minar roksi, musak, maskul musak, musak sebagian roksi kepala, sirah. Al-khamisu ghuslul rijlain mal ka'bain. Kaping 5 membasuh rijlain sikil ma'al ka'bain kanthi pol asal disutate. Ini gak masalah gitu. Semua insyaallah wis paham. Cuma dipilih ngeten. Faslul bawahnya an-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Niat iku nyemojo syai' sesuatu muqtaronan bi fi'li, bareng karo perbuatan. Wa mahallu hal qalbu, panggonane qalbu ati. Wa talaffudu nglafatake niku biha, nglafatake niat iku sunnatul. Wa waqtuha ayda ghusli awwali juz'in minal wajhi
waktu nih itu anda ghusli awali juz'in, waktu nih itu nalikane ghusli awali juz'in, basuh pertama kali sebagian minal wajib. Jadi berarti lah itu kan ya, niat wudu pertama kali menurut madzhab Syafi'i NU tidak dibahas. Berarti lah itu yang nawaitu. Jadi nawaitu. Kalau tidak begitu berarti menurut madzhab Syafi'i betul sah. Menurut madzhab yang dari Hasyim NU betul sah. Tapi ini wakade gak ngerti Indonesia gak apa-apa lah, Gusti Allah mau panguro gitu. Saya ini karena belajar untuk disiplin. Jadi misalnya kita wudu laku ya, terus ini banyu ngocor, nah itu balik rofil atas sorry terus piok. Nah ini menurut madzhab saya ini tidak sah. Hati-hati. Nanti itu bareng. Ania itu kostusai mutaraman dipilih bareng. Makanya watalafudu ngelafat yang sunnah wa makhaluhal kolbu. Hati-hati pioknya di hati nama itu. Jadi manakala jangan boleh misalnya niat dulu ya, banyu ngocok niat nama itu wali rofil. Lah pada dasarnya tetap niat malah hati barengan kalau pioknya wajah. Nek bukan berarti menurut yang saya ini menurut Nahdlatul Ulama yang pakai madzhab Syafi'i berusaha. Gak apa-apa nih jadi ngaji. Biar bisa berdoa gak nulis buku Allah maha kurang kesempatan belajarnya sekarang. Nah begitu kita mempelajari maka kita disiplin. Itu disiplin. Nanti nawar. Ya hati-hati. Ini yang kadang-kadang kita ya apa-apa mungkin hanya untuk belajar gitu. Nah sekarang kita pelan-pelan mengenai fikih. Makanya sampai kajian Nabi dahulu miftah sholat itu terkunci sholat itu ada di tapi menawi ada madzhab yang lain, madzhab Maliki tidak begitu boleh sah. Tapi hukumnya kita kan nggak boleh mencampur adukan apa. Misalnya Mas Rijal ini kebetulan madzhab Syafi'i, dia nggak mau itu kan niat sih baru tiap boleh. Tapi nek madzhab Maliki, berarti kita yang madzhab Syafi'i itu disiplin. Itu disiplin. Tapi ya kalau nanti menceritakan nek awak dhewe kudu dari Syafi'i terus ada itu dari Maliki terus sholatnya ala Syafi'i itu tidak dianggap sah sholatnya. Contohnya tadi Mas Husain Minaroksi itu membasuh sedikit kepala, sing bagian rambut kulit ini. Tapi menurut Imam Malik tidak sah. Menurut Imam Malik harus semua. Ya. Lah makanya apa dia kudu gaya Imam Syafi'i atau kudu gaya Imam Malik. Terus sholatnya gaya sholat Syafi'i kacau apa? Kan di dua-duanya tidak ini salah di madzhab wudu secara tata cara Imam Syafi'i gak sah, menurut Imam Malik benar, tapi sholatnya tidak diganti salah satunya, makanya kacau. Jadi ada sepakat kan di sini ada memakai Syafi'i, tapi ada kelompok lain yang memakai tata cara wudunya Maliki, mereka ada disiplin itu gak masalah. Tapi yang kita yang Syafi'i yang butuh disiplin di madzhab Syafi'i, tahu ya? Nanti waktu itu hati-hati. Fakih itu memang ilmu fakih itu luar biasa. Noto kebaikannya, kesempurnaannya peribadatan. Makanya berhasil dalam kitab Risalah sengaja pernah buka di ini. Wis anu ulama pasti nanti selamat ibadahnya. Anu ulama pasti sah ibadahnya. Karena kita kadang-kadang gitu. Nah kita mau Basim terus sampai guru-guru sampai Imam Syafi'i ya Dawi dan Nabi sama itu Imam Malik yang ngotot. Kenapa kok berbeda? Pun nanti cerita yang dari bahwa Kanjeng Nabi mengikuti kata di beberapa daerah mengajari berbeda-beda. Si banyune didi, cara wudu ini si banyune akeh cara. Nah itu dikumpulkan oleh Imam Syafi'i menggunakan tata cara Imam Malik ini
Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi bisa berbeda pendapat tentang cabang fikih. Dan biasa berbeda, tapi disiplin. Jadi Imam Malik menjalankan itu, Imam Syafi'i menjalankan mazhabnya. Ya. Kepala, mau jelaskan. Masku syai' minar ra'si itu batasannya ada di kepala yang tumbuh rambut. Nek dene sing gundul ya pokoke jangan dibilang biar niku rambutnya digule ya. Lek sing rambutnya dawa meskipun bahasanya syai' gak boleh misalnya mau masanane gondrong. Gak boleh rambutnya dicelupkan titik set pucuk rambutnya gak boleh. Harus ke kepala. Harus kepala. Gak boleh rambutnya tok dicucuk ini gak boleh. Itu di kepala ini. Tapi sih dimaksud masfusya minar rosi itu standar minimal. Jadi Imam Syafi'i itu mudik titik kepala boleh sah misalnya. Tapi dene jalan kepingin dikabeno ora apa-apa standarnya titik boleh. Tapi nek Imam Malik gak boleh, harus semua. Berarti yang jadinya mazhab Syafi'i masyhur tadi bener ani enam itu bener. Terus wae kepala jangan kabeno ya boleh. Maknanya seperti itu standar sing paling sah minimal untuk musab titik menurut mazhab Syafi'i. Tapi nek menjelang di musabah ya saya. Betul. Nah, terus tertib itu maknanya Allah yukodima udwan ala udwin, gak mendahulukan anggota badan satu dengan yang lainnya. Misalnya mari wajah terus sikil atau sikil terus wajah, nanti harus berurutan. Nah, tapi balik ini ya teman, jangan nggak tahu mikir. Jadi di sini ditulis para ulama itu hal ideal ditulis. Makna yang tertib itu berarti yang pertama niat dan lain-lain. Tapi pada pelaksanaannya kan enggak. Ayo, nah jenengan niat disini terus untuk menurut Syafi'i terus basuh wajah, enggak sah, basuh wajah sih terus enggak niat gitu, enggak sah. Makanya disebut tertib di sini tuh teori inilah berurutan. Tapi pelaksanaannya ini indah musli awali juz'i basuhan pertama nah itu gitu. Enggak, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum nanti bahas tentang air, tentang itu. Monggo saya bertanya, paham ya? Nanti misalnya kalau sih positif thinking kalau bener kabeh, tapi semuanya orang enggak menolak. Jadi kita kan belajar pentingnya oke bener no. Misalnya cara membahas lagi kangelan cara membahas ini seperti televisi melawan ini lah aman gitu aman. Ini mazhab Syafi'i ya. Syafi'i tadi kita disiplin melaksanakannya. Tapi kalau ada yang berbeda dari kita, itu tetap benar menurut mazhabnya. Contoh, mazhab yang lain kaki tidak dibasuh, tapi diusap. Jadi ada bacaan Quran itu sab'ah. Quran sab'ah itu kan tadi kalau mau coba wa arjulakum ilal ka'bah. Itu satu bacaan Quran. Tapi bacaan yang lain di Quran sab'ah 7 bacaan. Dari Quran itu 7 bacaan. Jadi Indonesia terkenal asyik ini kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi orang sih baca ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Itu sah itu, ini sahih. Jadi metode pondok ya kan ada ya bacaan sab'ah itu 7 bacaan. Tapi kadang-kadang di 7 bacaan itu mengandung fikih yang berbeda. Aina arjulikum berarti itu dihubungkan dengan masku tadi. Jadi sikilnya gak dikebial tapi bisa. Ini cuma apa kita membuka wawasan saja bahwa mazhab yang lain atau saudara kita misalnya organisasi kelompok wudhu dengan tata cara yang lain. Pokoknya yang manut mazhab 4 itu bisa. Ya, nanti kita serius baca Syafi'i. Mau sing tanggal sih, Pak Guru. Oke. Si yang naskah siku. Mirfakai siku.
Nah, ulama Imam Al-Ghazali, nah ini yakin. Itu banyak ulama yang menyarankan ya dilui situ. Nah, tinggal ini situ kan, dilui situ. Nah, iso dilui titik. Wonten satu cerita yang dulu nanti ini cerita cek aku sih. Oke, dulu maksudnya ngatur di Yaumul Hisab itu kita itu sing ketok bercahaya itu nanti sing dicicil. Sing ketok bercahaya. Lah wong sing wudu itu pasti bercahaya. Sing wudu itu pasti bercahaya. Lah para ulama itu mensunahkan lebih. Jadi sikil sampai telok gitu. Tapi sunnahnya itu sampai betis lah, kayak Allah sampai betis lah. Soalnya kok bengkakan dikenting dulu. Jadi kita itu harus murut tapi sampai dikenting. Lah khawatir, lo malaikat itu bisa keliru soalnya. Malaikat itu bisa keliru dalam cerita itu. Khawatirnya kan dikenting. Cerita, iki murut temenan tak katutan moncong. Akhirnya kok sakjana tenganan sebelah kiri lah rugi. Tapi lah udah dilui. Makanya Imam Malik dia bener. Dia kayak mentor-mentor jadinya. Ini tangan itu lebih. Lek kata cah mentor-mentor kayak kok jelas kan. Ojo sampai sakjana lagi butuh, tapi mentir-mentir ini itu akhirnya gimana salah perang kok bisa. Jadi dilui. Misalnya kalau saya mirfakbai, ya, hilal kakpen sampai keluar lebih lui sampai betis. Dan ngurupin itu besok padang. Tapi gak keliru lagi bicara. Jelas padang enak-enak lebih. Ya, barang budi itu kan listrik tapi untuk digenting dia apa sih salah kan? Keliru apa itu? Karena mungkin butuhnya juga sempurna. Ramadan itu sendiri cuma perlu kita sempurna. Jadi lebih. Nah, ada tambahannya. Di sini jelas pasti tadi tidak ada kuping yang masuk dalam bahasa kita. Nah, kuping itu sunnah. Jadi berarti kan tidak ada bahasan di sini ya, cuma wajah, tangan, kepala, kaki. Maka membasuh kuping itu sunnah. Tapi nanti di kitab-kitab selanjutnya itu di sunnah yang apik lah, oleh termasuk Mbak Asnawi bikin kitab namanya Fasolatan. Itu ditulis langsung kuping dibasuhin telur. Tapi ditulis nanti sunnah. Tapi yang menyempurnakan kan di bawah jatuh untuk penting kuping bisa lah. Belum bisa. Di sini juga nanti dijelaskan bahwa kan basuh tidak ada 3 kali yang di sini. Nanti di kitab yang lain nanti Allah sunnah 3 kali. Maka basuhan 3 kali itu sunnah. Gitu. Yang penting yang pertama. Tapi sunnah itu ya dilakoni. Gitu. Ketika ben sempurna itu. Nek dipahami itu nanti akan nyanda air ini akan mudah. Karena itu kalau air yang mustakmal yang menyebabkan air itu dari najiskan cipratan wudhu kita itu dari cipratan yang pertama. Nah di kitab selanjutnya nanti kita tuh gak berpegang satu itu kan kita biasa. Tapi ini yang dipakai rata-rata Minhajul Thalibin Imam An-Nawawi ini jelas lengkap. Dan rata-rata kita Syafi'iyah itu rata-rata sebagai besar pakai Minhajul Thalibin. Akhirnya pakai Minhajul Thalibin meskipun nonton Fathul Wahab, nonton macam-macam. Itu nanti yang dipakai terutama oleh kalangan Syafi'iyah di Indonesia itu pakai Minhajul Thalibin. Jadi dijelaskan nanti bahwa banyu itu sing penting dulu. Pertama itu aja sampai nyiprat ke air dan citing gitu. Karena cipratan yang pertama, basuhan pertama itu menyebabkan mustakmal. Tapi sing kedua kan tangan misalnya, dia. Nah sing pertama aja sampai nyiprat. Tapi kedua, ketiga, nyiprator tidak jadi mustakmal. Karena sudah luruh di yang pertama. Tapi paling aman ya keras. Memang paling aman ya keras. Teman-teman, kalau kita belajar sama-sama jadi suka perlu sih, takut aja. Gitu. Lu goblok, mengenai goblok ini belum ngajar. Kan nontonnya tentu ngajar sampai pinter ini, bukan kalau pinter terus ngajar betul. Lu goblok, mana belum ngajar kita pinter. Waktu tinggal good. Ada tanggal. Iya. Kados niat nawa itu tadi. Nanti pas priori
Iya. Wajah. Iya. Dan itu kan wonten terusane kata sawah itu wuduan itu nopo tetap dibaca dalam hati. Jadi terus meskipun pokoknya nama itu pas kena di nama itu, jadi gak sih kan nama itu jual betul tapi itu pas nama itu pas yok. Nah, bukan yok nama itu jual betul betul sesuai gitu. Nanti pas nama itu pokoknya pas ayat ini yok itu apa haluhal oke. Nanti ini pokoknya agar nama itu dia agar pokok yok banyu di wajah agar nama itu maka sudah. Tapi dia terus lo nanti mesti nama itu terus lo nanti. Kan diulang lagi ini. Lah pas niat pertama, basu pertama ini langsung menawan. Untuk selanjutnya kedua ini wis gak usah. Untuk mari kamu pelan-pelan mengaji fikih ya. Setan itu apa enggak? Setan itu mengaji fikih terus ini ngantuk gitu. Tapi lek cerita ngobrol waktu wudhu. nanti itu ada di bahasan selanjutnya. Jadi di samping tertib ada yang dinamakan mualah. Mualah itu tidak terjeda. Nanti misalnya wudhu, oh itu, wis mari wajah, iki Mas Rizal. Terus kedua ini Udi, tak kok Udi, wis pan ngajak, mari wudhu ini jawab, iya wis rodok mari terus tanya nggak boleh. Mualah. Nanti wudhu di saya nggak usah dijawab apa ya itu wudhu sampai selesai baru dijawab. Mualah. Jadi mualah. Gak hanya tertib urutan, tapi tidak terjeda oleh tindakan apapun. Itu namanya mualah. Nanti butuh terus tangan, misalnya sampai tangan, kok terus soal pojok kok. Teman, wis mana? Ya wis nggak terus segel, itu nggak boleh. Ya itu jangan orang sampai selesai dulu kita selesai itu baru ya mualah. Jadi sampai tertib sesuai urutan atau mualah. Tidak terjeda oleh kegiatan lain. Nah, misalnya untuk ngeplok ini kamu omongan tapi si lara meneng lapor sesuai nanti udah kamu ala. Nah itu tetap berurutan. Untuk kemarin itu jika digizi terus terus. Pokoknya mualah itu tidak terjeda kegiatan lain selain urutan itu. Selain urutan itu. Benar. Saya wudhu sama wudhu ya, kan Iya. Masuk wajah ini motor ini kejar. Iya. Lalu atas maling tapi. Nah itu berarti mualah. Berarti kita dikali. Berarti nanti diulang lagi wudhunya. Kan mualah ya. Pokoknya mualah itu wudhu tidak terjeda oleh kegiatan lain selain urutan wudhu. Berarti nanti wudhu terus ini kok banyak nanti terus ada yang boleh misalnya namanya Mas Rizal aku tutup banget berarti ulang lagi. Ulang lagi kecuali misalnya ada di sini kerannya di sini terus kerannya mati kita cuma berpindah ke sebelah nggak boleh langsung lanjutkan kaki lanjutkan tangan dan seterusnya. Pokoknya tidak terjadi kegiatan lain. Jadi yang saudara rumahku nama Rizal itu berarti terjadi itu diulang. Pacaran apa ya? Benar. Ini ngaji fikih, ini dia itu betul. Makanya saya tahu itu. Kalau ngaji fikih itu dengan kebetulan dia makanya ini ambil santai-santai. Tapi yang bahas tafsir itu seneng. Bahas tafsir seneng dia. Wamaya tawakal Allah fahuwa hasbuh. Itu seneng. Soal sing tampang itu cuma dicukupi uripe. Waduh semangat pemirsa. Semangat. Padahal nanti untuk menjadi wamaya takillah atau wamaya tawakal itu betul. Waduh, sih bener. Kalau desa tahu pinter, didomno kaji oke ngantuk. Tapi ya siap pokok saat ini. Bismillah. Boleh. Masuk faslon alma air. Alma qalilun wa katsirun. Banyu itu wonten sing disebut banyu qalil, banyu titik. Wa katsirun lan banyu akeh. Apa maksudnya banyu titik? Alkohol maduna kulaten. Jadi banyu sing titik itu kurang dari 2 kulah. Wal kathiru kulaten. Fa'aksaro lek banyu akeh itu 2 kulah atau lebih. 1 kulah, 2 kulah itu kira-kira sak itu. Nah, ini kota apa? Satu bangun Jawa lah. Kira-kira 216 liter itu 2 gula.
Lho kenapa kok banyu 2 kula dan 1 kula nanti ono? Ya itu nanti ada air mustakmal. Ya, lek 1 kula itu disebut banyu titik atau kurang dari 2 kula. Misalnya dianggap 2 kula itu 216. Misalnya 200 liter berarti kurang dari 2 kula. Berarti minimal harus 216 liter. Minimal. Itu disebut air kafir. Nah air koli lari sedikit itu kurang dari 2 kula. Jadi kalau saat tidak ini kalau kotak ini itu masuk 2 kula. Masuk 2 kula. Kalau terus lagi nih. Al-qoliyu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Banyu titik iku yatanajjasu dadi najis biwuqu'i krana keceblokan najasati. Krana keceblokan najis fihi ing dalem banyu iku. Wa ilam yataghayyar meskipun ora rubah. Apa sing ora rubah banyune? Berarti ngeten, banyu kurang dari 2 kula, keceblokan telet cecep misalnya, maka banyu itu najis. Tapi air itu lebih dari 2 kula atau 2 kula atau lebih, kafir ya, keceblokan telet cecep misalnya. Selama air itu tidak, nah ini waduh. Wal maqul kafir banyu akeh sing akeh iku atau sing 2 kula atau lebih itu la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au raihuhu. Banyu sing akeh itu tidak menjadi najis nek keceblokan najis meskipun kecuali tidak berubah ta'muhu, berubah rasane au launuhu warnane au rihuhu utawa ambune. Jadi air kelek sing pilihan keceblokan tidak saja meskipun dia tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa, maka dia tetap najis. Banyu yang titik keceblokan kelek cecep, maka najis, tidak bisa dipakai wudhu. Tapi lek banyu itu 2 kula atau lebih keceblokan kalau cecep asal banyu itu tidak berubah warnanya, tidak berubah ambune, tidak berubah rasanya, maka bisa dipakai. Makanya biar ini mungkin ini paling ini biar di langgar-langgar kan mau gelombangan gede. Lah itu lebih dari 2 kula. Mual masih ono apa aja airnya tetap bening itu boleh dipakai. Tapi RDW gampang kan dari warna atau dari bau. Gak mungkin kan misalnya, wah ini kecemplungan oleh bocil, jadinya nih, terus warnanya gak berubah, ambune gak berubah, terus berarti masuk di tingginya, gak mungkin kan? Ya itu teori ideal. Tapi paling tidak kita bisa mendeteksi air itu dari bau, gitu. Lek mampu pasti rasanya berubah, gitu, warnanya berubah. Ngocok lho, ya kecuali telek cecek sana, telek kucing baru banyak mau tilihin, cukup dia mampu ya. Selama air banyak itu tidak berubah, air 2 kula atau lebih itu, air kafir itu tidak berubah warna, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka bisa dibuat wudhu. Maka bisa dibuat wudhu. Maka bisa dibuat wudhu. Nah, ngeten sih, kalau tambahin. Mungkin meskipun ono bahasa ibu-ibu tapi kalau tambahin sih. Air lek kurang dari 1 kula tadi, jenengan wudhu, masih wudhu. Pada saat basuhan pertama nyiprat, maka air ini jadi mustakmal. Apa artinya air mustakmal? Air ini tidak bisa dipakai wudhu. Jadi air bekas wudhu itu tidak bisa dipakai untuk wudhu. Menurut madzhab Syafi'i. Imam Malik boleh. Kita Syafi'i sih. Di jeding, makanya hati-hati. Pada saat basuhan wajah pertama, ternyata banyu kita ini nyiprat jedingan 5. Lan jeding ini banyu ini kurang dari 2 kula, maka
air yang di dalam jenis ini tidak boleh dipakai untuk lagi naik kecipratan. Makanya itu hati-hati kita yang Syafi'iyah. Nah, ini paling aman itu keran itu paling aman itu keran. Tapi air lebih dari 2 bulan bekasnya ada ini nyiprat lono nang ini cedingan sih lebih dari 2 bulan atau 2 bulan tadi tetap air ini bisa dipakai untuk makan. Dia jangan biar di langga-langga gimana, jangan biar kan dia waktu belubangan gede ada itu uang dia dicelup gini, dicelup gini karena lebih dari 2 bulan dia tidak menjadi mustahil. Giling-giling aduh niat mati niat untuk gak sholat ternyata ya tapi semari kan mari sikil terus kecipratan gak masalah kita selesai. Tapi sih dunia diri kan sakit yo sing karo tetap sah karo kan jadi karo itu mustahil itu biasa. Tapi kita yang memustamalkan air itu ya karo sesuai dengan melihat. Jadi hati-hati kalau itu ini memang penelitiannya ini tak cerita penelitian dari ulang untuk semuanya. Ya ini udah bahwa wudhu benar-benar untuk no hadas, termasuk untuk no dosa. Si dinamakan hadas itu tidak ada televisi, sesuatu yang negatif pada diri kita itu namanya hadas. Terus lo tambahnya, kenapa wong lek wis sadus, wis bersih sabunan kok tetap di kolom wudhu? Gitu. Lalu nanti sebenarnya gitu, tapi di kolom wudhu. Itu rahasianya. Nek jenengan mandi langsung dari sabun itu jenengin nafas bebersih dong ya sabun. Tapi bukan durung suci ya. Toto cara suci adalah untuk toharo wudu salah satu. Toto cara yaitu tadi aniyatu kostusyai terus. Kok ngomong padahal kan harus bersih, berarti kan nanti Gusti Allah itu ada pembantah gitu. Masa kan Gusti Allah toto-toto. Ini padahal kalau ada guru Pak Rizal guru, wis ini nggak tugas jadi kalau ini muncul lagi. Kok gitu di sebelah kanan kertas. Muridnya bantah nih, ngomongnya tata cara itu. Tapi jadi satu rahasia besar. Maksudnya kan adus itu bersih tapi belum suci. Toto-toto bersuci cuma wudu. Lah wong sing berwudu maka la yamassuhu ilal mutahharun. Ojo sampe nyekel Quran kecuali wong sing punya wudu bersuci. Nanti bersih pun belum bisa nyekel Quran. Tapi lek sing dilanjut rahasianya. Masih toto core kalau ya terus itu sabunan iso wong sugi-sugi langsung regane sabun ini 500.000 barang. Tapi bersih tok ora suci. Makanya dihayati, diilmu ini kapan-kapan ngaji ya RT. Engkau ambil semari terus ngeten tuh batasannya 2 bulan ya Romo menurut kitab Minhajul Tholibi ngeten jadi air ini harus 2 bulan terus dicip awak dhewe iya dicip awak dhewe terus iki pratak jane kan harus berkurang nih tapi lek awal ini 2 bulan terus dicip ini makanya dia tetap 2 bulan masih dicip dia tidak menjadi mustahil. Pokoknya anggap awal pertama itu 2 bulan disini minimal. Itu lek kecil kan berkurang saja, tapi tidak dianggap berkurang. Misalnya nanti orang balik dari tidak dianggap berkurang. Ya, berarti pentingnya air. Penting tahu air. Air toiletku toilet wanita. Oh, oke. Nanti di sulap topik ada, di sini ada, belakang juga ada. Air itu satu yang pertama yang bisa dipakai bersuci. Siji banyu udan. Sing langsung lukur lho, ojo sing ana gentenge sik baru ati di sore. Jadi iki misale ana payonan nggih. Iki udane mlaku liwat kene terus ate di sore payonan jangan, tapi sing langsung gak ketanggon apa-apa. Sama itu sing lewat engko wis milih lewat ngene apa iku jenenge tanah apa mulai yang dimaksud hujan yang asli. Jadi langsung ukur itu sampai pakai plastik misalnya boleh itu pakai ditakai plastik yang bersih tidak ada gentong yang bersih. Air hujan banyu laut banyu kali masih gede mesti itu ya kalau kali itu ojo yang pecerai itu kali ya bayangin nanti segini kan kali gede
banyu kali, banyu sumber, banyu mata air. Itu sumber air, mata air, sumber itu sumur lah misalnya gitu. Mata air itu oleh zaman dulu mata air, salju, salju ya oleh embun ya oleh. Nanti misalnya embun pas camping apa itu bisa dipakai. Banyu laut jadi kan mancing, waduh, sekarang biasa. Lu tuh ya tinggal boleh. Air hangat itu di Safinah asli dianggap makro. Berarti makro boleh, gitu. Cuma api enggak. Tapi nanti di Minhajul Thalibin ini Imam An-Nawawi berpendapat enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini bagi orang normal ya, kayak orang loro sih loss berarti orang loro itu kan gitu. Orang loro itu khusus. Jadi bagi orang normal maksud saya air hangat itu makruh menurut Safinah. Tapi menurut Imam An-Nawawi itu boleh. Nah Imam An-Nawawi ini akhirnya banyak dipakai oleh kita seperti ini. Jadi air hangat boleh. Kering untuk kita juga. Terus kita kali ketiga ada banyak di Quran, di hadis itu simbolis bahwa air itu adalah air. Wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi dan seterusnya. Fa ahya bil ardi ba'da mawtiha. Gusti Allah itu banyak mensimbolkan air itu dengan air. Maka tetap betul ya, tetap ini cuma tambah pengetahuan bahwa jenengan berbanyu niaga, maka najis itu akan makin gampang tereliminasi. Contoh pikiran nilai punya niaga kan misalnya contoh, sembahyang sebagai kuno itu kafir gak salah, kan ilmu. Tapi yang mulai wakil berkulah-kulah gitu. Oh iya menurut mantap ini tidak apa. Bang mulai, nanti makin ilmu kita banyak pada ilmu pada air kaji yang banyak tadi dua bulan atau lebih tadi kenaikan najis selama gak berubah warnanya maka boleh dipakai tidak menjadi najis. Tapi ilmu ini ditambah baik ini ditambah singake ben najisan pikiran ini mudah terhilang. Ya. Ngomong balik ngomong terus sih tak tambah sapas lo gitu gue cek ada ngomong ada tak bisa mana banyu air itu selama paslon ini sing berarti tetap penting masuk sing hujan mujibatul husli sitat yang mewajibkan mandi besar itu sitatun 6 ilajul khasyafati fil farji. Hati-hati ya bahasanya. Uang roto-roto bawa mandi jima ambil bujuni ambil pasangannya itu mandi besar. Tapi di sini harus teliti. Ilajul khasyafati fil farji. Maknanya itu. Nun sewu, fakih itu nggak ada pornografi. Fakih itu detik. Ya, fakih itu detik. Sing dimaksud khasyafah itu tidak selili namanya ini. Jadi kepala dari penis itu sudah masuk ke dalam farji, ke dalam wanita. Lahbah dengan itu keluar sperma atau tidak, maka mewajibkan mandi. Jadi apa coba si mantenanya misalnya salah paham, jima berbujuni dia belum keluar sperma, mau tamu terus, gak mewajibkan mandi enggak? Ya, khasyafah itu kepala. Kelamin. Jadi kalau kepala itu udah masuk maka itu mewajibkan mandi. Jadi bang, ya. Nanti ada minyak membeli dari rapi. Ya, itu detail. Memang fakir itu nggak ada pornografi, yes. Itu mau banyak. Ya. Ilajul khasyafati fil farji.
Ingkang kaping kalih wa khurujul mani, keluarnya mani. Yang membuat wajib mani, jadi keluarnya mani itu tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak membatalkan wudu? Karena mewajibkan mandi. Tapi mani itu tidak najis. Mani tidak najis. Misalnya di sarung itu yang bekas sperma, maka hanya dibersihkan terus kita sholat boleh. Mani tidak najis. Tapi keluarnya mani itu yang menuntut kita untuk mani. Kenapa ulama itu hebat? Justru hebat. Kalau mani najis berarti daging jenengan awak dhewe najis. Aku jejer ambil masalah saya bilang ini najis aku hukumannya. Lagi mungkin sih dianut wonten nek kelompok tertentu sing ade misalnya partai mau sholat di musola itu mari sholat dipel kayak najis aja. Mungkin dia buka. Mani itu tidak najis. Semua ulama madzhab sepakat. Mani tidak najis. Tapi keluarnya mani yang membuat kita harus mewajibkan mani. Lah dewi bayang mulai mani jadi bayi, jadi berarti kan najis ya ini. Ini juga berarti Islam. Mani tidak najis, suci karena ya itu terakhir suci. Nah mani najis juga, dewi yang bingung dewi. Udah langit harus wudu harus wal haid menstruasi, wan nifas setelah melahirkan, keluarnya darah setelah melahirkan, wal wiladatu lan lairno. Nah, berarti ini ya, sing bagi biana. Pada saat istri kita tuh setelah melahirkan, pokok wis kuat dengan syarat kan apa wis kuat. Umar lairno kan mas, mana kalau sudah kuat ya wajib untuk menikah. Ya, wal maut lan mati, makanya orang mati didusi, dia mau mati didusi. Karena mati menyebabkan ulama yang semua yang hidup itu suci. Nek wis mati dadi batang baru najis kecuali menungso. Lho, kenapa gak kecuali menungso? Karena mani tadi suci asalnya. Kalau kewan itu, nek kewan itu wedhus urip suci, wedhus mati najis, haram. Nah itu kan kita harus berdiri. Terus tambah ini, makanya nih 2 minggu depan kita tambahnya untuk mandi aja nih. Mandi itu kalau banyak penelitian di kota, di desa dan lain-lain. Orang itu sekarang salah paham tentang mandi. Jadi mandi besar itu selalu koy mewajibkan sampo. Jadi keramas biasa itu dianggap itu. Padahal justru itu yang salah. Jadi dia mandi besar itu harus pertama kali air tok tanpa ada sabun, tanpa ada sampo dan lain. Kenapa? Karena sabun dan sampo itu tak koyaro mat merubah air kan. Misalnya sampo di sini, terus niat mandi besar, yo. Air yang kita gebyur ini berubah dia jadi wangi, jadi berbusa. Nah ini batal, gak sah. Jadi tata cara mandi besar itu adalah yang kosok-kosok sih bersih, kosok-kosok pakai tangan. Kemudian niat wajib mandi besar bio sekali, 2 kali sunat, 3 kali sunat. Bio kita gitu. Setelah itu dia mau pakai sampo, mau sabunan beli. Lain berarti kan sholat di wudhu mana karena kan sudah macam-macam. Tapi setidaknya gugur sudah pada saat kita mandi besar itu wis gugur, kewajiban mandi besarnya sudah gugur. Nih, nanti ada nih, kalau langsung sampuan saya terus niat enggak, tapi gebyur di sini dibersihkan dulu pakai tangan, gebyur sih baru misalnya ping pakai sabun. Ya, pun gua kamu terus ngomong dengan cukup ya coba kan ini buka ini nggak mau ngomong gitu. Ono sing tak apa sih? Sama, berarti niat mandi besarnya pada saat bergiliran pertama. Sama. Boleh. Boleh. Nonton mari. Nonton mau mungkin disambung lagi.
Kemudian ada senang biasa di paling takdir, tinakdir dari Solo, sakit terus olehmu, sakit emosi bijak, sakit tambah toat, datang Solo, datang kaji Nabi. Al-Fatihah. Ilahilah sulir firdausi ala wala aqwadan naril jahili fahabri taubatan wa fil dunubi fa innaka ghafirul dzambil hadim. Saudara Sayyidina Muhammad